A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majlis salat zuhur. Ya Allah, muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di mushola yang mulia ini, yang insyaAllah Allah jadikan taman-taman penyubur iman, yang Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah akan turunkan banyak kemuliaan, diliputi rahmat dan juga oleh para malaikat insyaAllah. Melanjutkan kajian di perjumpaan yang lampau bahwa Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan adanya azab kubur dan kenikmatan kubur, sehingga ulama acap kali memerintahkan dan mengajarkan kepada kita berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan untuk ada persiapan untuk menghadapi kematian. Mungkin ayat sering kita baca dalam surat Al-Waqiah ayat 88 hingga 95 itu. Ini ayat yang mengabarkan adanya bentuk nikmat dan azab kubur. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Bahwa sesungguhnya ayat-ayat tadi kami kabarkan bentuk dari haqqul yaqin. Haqqul yaqin ini tingkatan yakin yang paling tinggi. Karena bukan ainul yakin saja dia melihat kemudian dia yakin. Haqqul yaqin berkaitan dengan ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yaqin. Dia berilmu tentang keyakinan, dia menyaksikan keyakinan, sehingga timbullah hakul yakin. Ini ayat, kalau merujuk pada tafsir yang sahih, Ibnu Katsir mengatakan bahwa kabar tentang orang-orang yang dalam kubur. Fa'amma in kana minal muqarrabin, sesungguhnya orang-orang yang sudah Allah wafatkan, dia adalah al-muqarrabin, orang-orang yang Allah sudah dekatkan kepadanya. Artinya tinggal selangkah lagi menghadapi alam akhirat. Farahun wa raihan wa jannatun na'im. Maka orang-orang yang didekatkan oleh Allah, dia meninggal dalam keadaan baik imannya, Allah akan berikan kepada mereka farahun wa raihan wa jannatun na'im, memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan seandainya mereka tergolong orang-orang golongan kanan, fasalamu laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah buat orang-orang yang tergolong golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, adapun orang-orang yang mendustakan agama
dan tersesat akan kebaikan yang telah dijabarkan. Fanuzul min hamim, tempat kembalinya itu hamim. Apa hamim? Nama neraka. Nama neraka yang sifatnya itu membakar kulit. Wa tasliyatu jahim. Jahim apa? Nama neraka juga, tetapi jahim ini sifatnya membakar. Jadi kalau fanuzul min hamim, tempat kembali orang yang mendustakan agama. Nuzul min hamim, tempat kembalinya itu neraka yang membakar kulit. Ya, ini diterjemahkan oleh Ibnu Katsir bahwa hamim ini tempat menunggu masuk jahim, di mana orang yang menunggu masuk neraka jahim diberikan minum air timah, air nanah dan lain sebagainya. Setelah kulitnya terbakar, maka dia baru masuk tasliyatul jahim. Jadi membakarnya lebih mudah. Tasliyatul jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Dan ini semua tidak main-main, karena keyakinan yang hak, sesuatu yang pasti. Maka sahabat Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang acap kali mudah menangis kalau lewat kuburan. Sahabat Utsman bin Affan, jika dirinya berdiri di sisi kuburan, dia akan menangis sehingga basahlah janggutnya. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka namun dirimu tidak menangis. Tapi kalau kau melewati kuburan kau menangis ya Utsman. Ma baluka ya Utsman, apa yang membuat engkau seperti ini? Bagaimana kata Utsman? Utsman pun berkata, sami'tu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kan aku pernah mendengar Nabi bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Bahwa sesungguhnya kubur, kata Rasulullah, itu adalah awal tempat permulaan akhirat. Ini yang membuat aku menangis. Kemudian Nabi melanjutkan, fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Buat orang yang di lubang kubur selamat, fama ba'dahu aisara minhu, kesananya gampang. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Tapi buat orang yang di lubang kuburnya tidak sukses, artinya dapat kesulitan, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka setelah alam barzah akan ada sesuatu yang lebih pedih. Qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ra'aitu manzaran qattun illa al-qabru afdha'u minhu. Kemudian aku mendengar, kata Utsman bin Affan, Rasul bersabda dalam sebuah hadis mengatakan bahwa ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun yang buruk kecuali kubur lebih mengerikan darinya. La ta'lamu ma'lamu la dhahiktum qalilan la bakaitum katsiran. Kalau kalian ketahui, aku ketahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Beliau pun mengatakan, innal qabri taqta law kana ahadun najiyan minha la naja Sa'd bin Mu'adz. Bahwa setiap kubur itu pasti memiliki himpitan. Ya, antum yang suka bantu nguburin, lihatlah lubang kubur itu ada barzah, ada lahatnya itu, dan orang dibikin pas di lubang lahat yang kecil itu. Ini sudah sesuatu yang sempit. Sementara akidah Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa ruh akan dikembalikan kepada si mayit. Cuma versi hidupnya hidup alam barzah, bukan hidup kita. Maka dikatakan bahwa ketika mayit diduduki nanti, kemudian ditanya dengan dua malaikat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yas'u qur'ani alihim atahu malakani fa'aqadahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqul ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an wa amma al-kafir wa amma al-munafiq fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqalu la daraita wa la talaita summa yadrabu bimitraqatin min hadidin darbah baina udhunayn fayasbihu sayhata yasma'uha man yalihi illa saqalaini. Rasulullah bersabda, kata Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, al-abdu
al-abdu. Antum perhatikan kalimat al-abdu, jelas keberadaan alif lamnya, artinya hamba yang jelas agamanya. Orang Islam yang meninggal, idza wudi'a fi qabrihi wa tuwalla wa dhahab ashabuh. Kalau nanti ada orang Islam yang meninggal, wudi'a fi qabrihi, diletakkan dalam lubang kuburnya, wa tuwalla wa dhahab ashabuh, ditutup dengan tanah lubang kuburnya, dan orang-orang yang menemaninya pun meninggalkannya. Hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, sampai-sampai di luar kuburan terdengar terakhir sendal orang yang lewat depan kuburan. Jadi si mayit mendengar yang terakhir pulang itu siapa? Atahu malakani, maka didatangkanlah kepadanya dua malaikat. Fa'adahu fayakulani, si mayit didudukin dan ditanya. Ini menandakan bahwa mayit diduduki dalam lubang kuburnya dengan lahat yang sempit seperti itu. Maka dikatakan bahwa dokter sempit sekali. Ya, besarkan rumahmu di atas dunia, luaskan tanahmu yang kau butuhkan 2 kali 1. Lahatnya lebih kecil dari itu. Kemudian dikatakan oleh malaikat kepada orang yang meninggal ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayit. Tahukah kamu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena baik agamanya dia mengatakan fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Tegak ayat yang mengatakan Ibrahim ayat 27, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Bahwa Allah berikan ketetapan iman buat orang yang beriman meninggal, ucapan akidah yang tepat baik hidup maupun sudah mati dia. Makanya Rasulullah SAW kalau ada orang meninggal, beliau pun ikut kuburin. Demi Allah, dari pinggir lubang beliau berkata kepada yang hadir, ayyuhal hadirun, istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Wahai yang hadir kata Rasulullah, ketika tanah belum rata dengan lubang ditutup, Nabi pun bersabda, ayyuhal hadirun, wahai yang hadir, istaghfiru li ahikum, mintakan ampun buat saudaramu ini. Was'alullah lahu at-tasbit, mintakan kepada Allah ketetapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Fa innahu al-ana yus'al, dia sedang ditanya. Masyaallah. Jadi enggak tunggu 7 langkah seperti yang tersebar di masyarakat. Karena hadis ini sahih, bahwa dari pinggir lubang yang sedang ditutup oleh tanah, Nabi bersabda, wahai yang hadir, mintakan ampun buat saudara kalian, mintakan ketetapan hati untuk menjawab pertanyaan kubur. Fa innahu al-ana yus'al, dia sedang di sana. Kemudian orang tersebut pun menyaksikan asyhadu annahu abdallah wa rasuluh. Kalau dia beriman, dia berkata, aku bersaksi Muhammad Rasulullah tadi adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu unzuru ila maq'adika minan nar abdalakallahu bi maq'adihi minal jannah. Kemudian dikatakan pada si penghuni kubur tersebut yang bisa menjawab pertanyaan kubur, katanya, unzur ila maq'adika minan nar, hai mayit, lihat tempatmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, lihat tempatmu di neraka. Perhatikan, Allah robah tempatmu menjadi surga. Maksudnya apa? Setiap mayit dipastikan ke neraka kecuali orang yang beriman. Takhlifiyah Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Bahagia semua sahabat. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ramai. Wa man aba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau? Wa man aba ya Rasulullah? Manusia mana yang enggak mau ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maka orang yang taat kepadaku surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku neraka. Masyaallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ayat pun disampaikan, katakan ya Muhammad, seandainya umatmu mengatasnamakan cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontohmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Yang mau berangkat haji, khudu anni manasikakum, tolong ya ambil haji Rasul.
Jangan berpatokan begitu saja menyerahkan haji ke orang lain, ya. Kitanya harus berilmu sehingga ibadah tersebut maksimal. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Karena haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jangan dihiasi dengan perbuatan bid'ah, umroh yang diulang-ulang, ya, meminta kepada kuburan Rasul atau apalah, cari berkah dari mimbar Rasul dan lain-lain. Sudah, jauhi perbuatan bid'ah dan syirik. Karena Anda datang dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pahami talbiyah yang akan dibaca nanti. Faedahnya apa? Kau rasakan indahnya ibadah. Ada biasan mulia. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Berilmu dia tentang ibadah. Biasanya hingga mayitnya nanti pun dia berilmu. Sama seperti ketika ditanya begini tentang Nabi Muhammad, dia tahu, bukan sekedar menghafal Nabi Muhammad siapa, bukan, memahami konsekuensinya. Karena orang yang mengatakan Muhammad Abdullah wa Rasuluh, 4 konsekuensinya. Dia taat dengan perintah Nabi, dia menjauhkan larangannya, percaya dengan yang dikabarkan walaupun sifatnya gaib, tidak beribadah kecuali ada contoh beliau. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajar bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sumpah, disuruh sumpah. Fala wa rabbika, demi Rabbmu ya Muhammad. Maka Nabi selalu mengatakan wallahi walladzi nafsu biyadihi, yang jiwaku di tangannya. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak dikatakan beriman seseorang tersebut hatta yuhaqqimuka fima shajar bainahum, sampai engkau dijadikan hukum dalam hidupnya ya Muhammad. Jadi kesempurnaan iman seseorang tidak dikatakan sempurna sebelum menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim hukum dalam hidupnya dalam semua hal, baik berkaitan dengan ibadah maupun keseharian. Alangkah mulianya mencontoh Rasulullah SAW. Maka kelanjutan hadis ini mengatakan kalau Nabi SAW fayarahman jami'an, maka orang yang bisa menjawab tadi melihat perubahan neraka menjadi surga. Wa ammal kafir abil munafiq, ini menandakan munafik itu kafir. Karena hadisnya wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, awil munafiq, atau orang-orang munafik, alladzi fi qulubihi marad, yang di hatinya ada penyakit. Fayaqul la adri, ketika ditanya ma ra'aita hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kafir wal munafiq, yaqul la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku cuma mengatakan yang manusia katakan. Katanya si Muhammad gitu loh, katanya si sunnah, katanya si ada contohnya. Aqulu ma yaqulun nas, aku cuma ikut-ikutan yang orang ngomong. Fayuqul la daraita wa la talaita, maka dikatakan oleh malaikat, kamu itu orang yang nggak tahu dan nggak kepengen tahu. Karena bicara agama kamu nggak tertarik, bicara bisnis paling hobi bisa semalaman. Ngomong agama innalillah, baca Quran 2-3 ayat bareng angop. Bicara bisnis dunia Allahu Akbar. Maka dikatakan la daraita wa la talaita, kamu orang yang nggak tahu dan memang nggak pengen tahu. Apa alasan kamu nggak tahu? Makanan kamu 4 sehat 5 sempurna, vitamin cukup, mobil motor ada, rumah tidak kebocoran, uang ada, jaminanmu mulia untuk bisa membaca Quran. Kau mampu memberi Quran, tapi kau nggak mampu membaca Quran. Kau diberikan kemudahan, badanmu sehat, kendaraanmu cukup, silaturahmimu tak sampai, uangmu cukup, demi Allah tidak ada alasan kau tidak mengunjungi rumah Allah. Pergilah haji, pergilah umrah, karena yang kau miliki bakal kau tinggalkan. Ini kan semua perkataan. Maka Nabi mengatakan la daraita wa la talaita, kamu bukan nggak tahu, tapi emang nggak pengen tahu gitu. Umurmu cukup untuk menghafal 99 nama Allah, tapi tak ada usaha kau untuk menghafalnya. Lebih gampang menghafal pemain bola, pemusik dan lain sebagainya ketimbang menghafal Tuhanmu. Entah kemana kau berpikir. Wallahi akhi fillah, akhwati fillah,
Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita tahu Imam Al-Hanif, imam yang cukup lurus yang menjadi imam mazhab Syafi'iyah di Indonesia, orang mulia, murid Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahi, ini manusia jenius dalam agama. 7 tahun menghafal 30 juz Al-Quran, di usia 9 tahun luar kepala ratusan ribu hadis dari kitab Al-Muwatta, Imam Malik bin Anas. Masya Allah. Ketika dia mau meninggal, dia menangis hingga banyak air matanya keluar. Bertanya muridnya, "Ma bakaita ya Ustaz, ya Syekh, apa yang membuat engkau menangis wahai Syekh?" Apa kata Imam Syafi'i? "Bagaimana aku tak menangis? Yang ku tahu setelah ini, entah kemana ruhku bakal ada, Allah letakkan ruhku." Imam Syafi'i, orang yang Allah muliakan, masih takut dengan yang namanya kematian. Bayangkan kita tenang-tenang saja, Masya Allah. Sementara kita nggak pernah tahu lubang kubur hufratan min hufratin orang, awradatun min riyadil jannah, lubang neraka atau lubang surga. Dan sering disampaikan bahwa surga itu awalnya neraka buat manusia, digantikan amal solehnya. Bukankah pernah dikatakan bahwa Adam alaihissalam saja yang pernah di surga keluar karena perbuatan dosa? Bagaimana orang dengan sejuta dosa menghayal masuk surga? Allahu Akbar. Subhanallah. La daraita wa la talaita, summa yudrabu bi mitraqatin min hadidin darbah min udunai baina udunai fayasihu sayhata yasma'uha man yalihi illa saqalaini. Maka ketika dia enggak bisa menjawab ini kafir ini munafik, maka ditidurkan kepalanya, diketok sama martil besar dan di antara telinganya, hingga hancur. Jeritannya tidak terdengar kecuali dua, jeritannya terdengar kecuali dua yang tak mendengar, manusia dan jin. Masya Allah. Manusia dan jin. Subhanallah. Ini penegasan bahwa yang namanya azab kubur ini nggak main-main. Kemudian Rasul pun bersabda, "Hadhil ummah tubtala fi kuburiha falaula ala tadafanu la da'autullahu ayusmi'akum min adabil qabr alladhi asma'u minhu summa akbala alaina biwajhi faqala ta'awwadu billahi min adabin nar qalu na'udzu billahi min adabin nar faqala ta'awwadu billahi min adabil qabr qalu na'udzu billahi min adabil qabr." Rasulullah bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Hadhil ummah, umat ini," siapa yang dimaksud? Orang yang sampai dakwah Rasul kepadanya walaupun dia enggak bertemu Rasul. Hadhil ummah, umat ini, tubtala fi kubriha, dia akan diuji dalam kubur. Falaula ala tadafanu la da'autullahu ayusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena kalian tadafan. Tadafan itu saling menguburi. Sekarang kita nguburin, mungkin besok kita dikuburin gitu ya. Ya, kalau bukan karena kalian saling ngubur, kata Rasulullah, la da'autullah, aku pasti berdoa kepada Allah, ayusmi'akum min adzabil qabr, supaya Allah perdengarkan ke kuping orang jeritan orang disiksa di kubur. Alladzi asma'u minhu, yang aku selalu mendengar, kata Rasulullah. Masya Allah. Summa akbala alaina biwajhi. Kemudian jadi Nabi ngomong di menghadap kubur, beliau mengatakan, falaula tadafanu la da'autullah ayusmi'akum min adzabil qabr, ke kubur. Kemudian akbala alaina biwajhi, Nabi pun berbalik badannya ke para sahabat, ya. Kemudian faqala ta'awwadu billahi min adzabin nar, wahai sahabat-sahabatku yang hadir di lubang kubur ini, ta'awwadu billahi min adzabin nar, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Qalu, maka mereka pun berkata, na'udzu billahi min adzabin nar, ya Allah kami berlindung dari azab neraka. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadu billahi min adzabil qabr. Sekali lagi beliau mengatakan, setelah itu berlindunglah kalian dari azab kubur. Faqalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Maka mereka pun semua mengatakan, ya Allah kami berlindung dari azab kubur. Subhanallah, pedihnya azab kubur. Nah, ini semua diiktibarkan oleh ulama kepada orang yang hidup bahwa kullu nafsin
Dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Kalau walaupun kalian menghindar, innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut yang kalian menghindar darinya akan mendatangi kalian. Dan umur ini makin berkurang bukan makin tambah. Kenapa makin kurangnya umur, makin petang-tang, peting-ting, petong-petong, peteng-teng kita di dunia? Apa yang mau kita sombongkan? Allahu Akbar. Kalau boleh sedikit jujur, 10 tahun yang lalu kita mendengar petasan berbunyi di belakang kita, orang kaget, kita enggak, masih kuat, betul? Sekarang pintu kena angin, kagetnya bisa 2 hari deg-degan, betul? Ini orang sudah lemah, enggak seperti orang yang dulu. Sudah, Masya Allah. Jangan sampai lupa, hidup ini makin berkurang, kesempatan berbuat baik pun semakin sedikit. Maka cintai orang yang layak dicintai, hormati orang yang layak dihormati. Kadang-kadang kalau sudah nggak ada baru berasa. Nah, diiring oleh ulama, hendaklah memberikan persiapan. Persiapan yang pertama tentu kenali Allah dengan benar. Mendidik diri dan keluarga untuk mengerti Allah dengan benar, mengerti Nabi Muhammad dengan benar, mengerti Islam dengan benar. Persiapan lainnya apa? Yakni persiapkan diri untuk memiliki keturunan dengan mencari pasangan yang benar. Ya, perempuan ingin masuk surga, tentukan bahwa nahkoda, betul. Tidak mungkin bahtera rumah tangga bisa berlaku di surga kalau nahkodanya nggak ngerti agama. Tolong jangan cari modal kulit sama jambul yang bagusan dikit, cari yang agamanya bagus. Ini bahtera rumah tangga bisa berlaku di surganya Allah kalau imamnya ngerti Allah. Kita orang-orang laki, demi Allah, jangan gampang terpancing dengan paras dunia. Demi Allah, bayangkan kalau asal comot gak ngerti agama, kemudian kita meninggal, orang yang kita nikahi yang gak ngerti agama ini bawa anak kita dalam perutnya, mengandung anak kita tanpa ilmu. Kita meninggal, anak lahir di tangan siapa? Mulai berpikir. Karena kematian kita nggak menghentikan 7 turunan kita, sehingga betul-betul dipersiapkan. Tidak hanya dunia, targetnya akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntut oleh kalian akhirat dengan yang kalian miliki, tapi jangan lupakan dunia. Sehingga mulailah kita berpikir prospektif dalam hal akhirat ini. Apa yang saya perbuat sekarang untuk urusan akhirat? Mulai berpikir. Saya orang yang nggak mampu baca Quran dengan baik, tapi saya mampu untuk beli Quran. Belikan Quran buat para penghafal Quran. Saya mungkin orang yang sudah nggak mampu lagi maksimal dalam puasa, ya, tapi saya mampu membeli makan untuk berbuka. Buka puasa, ajak orang berbuka puasa. Kalau Ramadan orang gemar berpuasa karena banyak yang iftar berjamaah. Kenapa di luar Ramadan kita nggak pikirkan bagaimana membiasakan orang berpuasa sunnah? Ya, Senin Kemis, Yaumul Bid atau apa, dan buka iftar. Kami menyiapkan iftar buat orang yang puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, sehingga terbiasa orang dengan sunnah. Dan membiasakan menghiasi dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Kalau aku sudah jatuh cinta, idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adani la'udannahu. Kalau dia minta perlindungan, kulindungi. Nabi yang mengatakan, wa ta'awwadhu min adabin nar wa adabil kubur. Na'udzu billahi min adabin nar wa adabil kubur. Wa na'udzu billahi. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Tapi kalau Allah nggak cinta sama kita, nggak ada. Karena Allah mengatakan wa idza sta'adzani la'udzannahu. Kalau dia minta perlindungan dan aku cinta kepadanya, aku lindungi, kata Allah. Masya Allah. Bagaimana mencetak anak-anak yang dicintai oleh Allah? Ya tentu asalnya betul. Suami yang soleh, istri yang soleha. Ya. Kalau dulunya nggak soleha, ya sudah bertobat, belajar soleh. Ya. Al-amal bi khatimiha, amal tergantung akhirnya. Manusia nggak dilihat dulu, dilihat sekarangnya. Ya, kita nggak bicara panjang pendeknya kebaikan, kita bicara kualitas kebaikan. Orang yang terakhir sudah baik dengan orang yang baru bertobat di akhir hayatnya, mungkin yang bertobat lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sering terjadi. Kenapa? Banyak istilah ayat mati di lumbung. Hatta orang Arab di pinggir Ka'bah ketika azan berkumandang bukan sholat di Masjidil Haram, tutup toko pada ngopi dalam toko. Banyak. Nah, kita yang jauh malah lebih menghayati ibadah tersebut, sehingga hikmahnya banyak sekali. Allah, hikmahnya banyak sekali. Allah jadikan kemuliaan yang banyak, insya Allah. Kemudian betul-betul membiasakan mengikhlaskan ibadah
Ini hanya untuk Allah. Maka mendidik anak, mendidik diri, mendidik keluarga, tidak ada alasan lain kecuali mengharap ridha Allah. Kalaupun saya didik anak, saya didikan sekolahnya, saya biayai dia dengan yang halal, karena saya yakin sekali, kullu lahmin nabata min sukhtin ana arhamu bih. Kalau saya korupsi, saya zolim waktu, diulur-ulur komitmen dengan kantor, yang masuk terlambat atau bagaimana lah ya, yang melanggar komitmen dengan kantor, itu kan hasil kerja kita bisa hilang berkah. Setiap daging anak yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Masya Allah. Sementara kalau kita sudah meninggal, kita nggak butuh harta anak. Yang kita butuhkan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh yang mana? Yang dicintai sama Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang-orang yang tidak terkontaminasi dengan yang haram. Mulailah kita berpikir panjang. Kalau KPK nggak cukup ngingetin kita, paling nggak diri kita ingetin diri kita lah sudah. Ya, ini nggak main-main, takutlah kepada Allah. Karena kematian kita nggak menghentikan 7 turunan yang kita miliki. Kemudian membiasakan diri dan keluarga untuk beribadah. Mengingatkan bahwa sebuah kewajiban itu nggak membuat orang menjadi disalutin atau diheran-heranin. Karena banyak orang sekarang yang heran orang ngerjain yang wajib. Padahal di Islam kamu tercipta untuk sebuah kewajiban. Bicara dia sholat 5 waktu itu mah biasa, gak ada yang spesial. Waduh dia Masya Allah Tad, 2 jempol buat dia. Kenapa? Sholatnya 5 waktu. Emang berapa waktu? Emang 5. Kok jadi heran orang 5 waktu? Sana belum pernah ngeliat teman kayak begini Masya Allah. Kenapa? Ramadannya full. Emang yang lain nggak full? Orang Ramadan full kok jadi heran-heranan. Waduh, saya salut sama teman saya tak sukses. Jarang orang kaya kayak dia. Karena memang zakatnya tiap tahun. Emang harus. Tidak ada yang spesial. Itu biasa. Tapi orang spesial itu orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. 5 waktu qobliyah ba'diyah. Ramadan, Senin, Kamis, Yaumul Bid dan lain sebagainya. Zakat ya sedekah. Banyak yang sunnah. Kenapa dia lakukan? Karena uhibbu, aku mencintai wajib. Nah orang yang mencintai kewajiban, Allah akan cinta kepada dia. Cetak diri dan keluarga untuk seperti ini insyaAllah. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan mengingatkan kita pada banyak kebaikan, bahwa kita masih kurang di atas dunia, dan jadikanlah kematian sebagai nasihat. Mungkin ada yang mau bertanya silakan. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin.